Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadal ma'alik khususan. Innaka kala kulli syai'in qadir syawrilam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Summa tabassar, kemudian melihat ayyuhal muraqibu, wahai orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, bi'aini basiratika, dengan penglihatan basirah, penglihatan pandangan kamu, annallahu ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala asma'an husna, yaitu mempunyai beberapa nama-nama yang baik. Jadi pada tingkatan muraqabah ini banyak pendekatan diri orang itu. Kalau kemarin bisa dengan salat sunnah. Wa warada fil hadisi, yang sudah kewarid atau sudah masyhur atau sudah terkenal atau sudah diketahui fil hadisi, di dalam hadis as-sahihi, yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad sebagai utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi Allah memberikan rahmat ta'dil. Salat itu rahmat atau kasih sayang Allah alaihi wasallam, alaihi terhadapnya Nabi, wasalama, dan keselamatan. Ini kalau bahas tentang rahmat itu atau salat di dalam firman Allah kan sering kita dengarkan dibaca, Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah, dan sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna. Nah, ini kalimatnya kalau orang ngaji itu ya fi'il mudhari' yang berarti selalu atau sedang. Jadi Allah dan para malaikatnya Allah sholawat ala nabi, terhadap Nabi. Makna yusurunya di sini lah, selalu membacakan selawat. Jadi Allah itu dari mulai berdiri atau adanya apa, ila yaumil qiyamah, selalu membaca sholawat. Itu nggak pernah. Makanya kalau ada orang nanya, kadang suka ada orang nanya nyeleneh ya, anak kecil, kamu lagi ngapain nih? Ya ini yusalluna, lagi membaca sholawat. Itu dari berdirinya Allah, sejak adanya Allah sampai ila yaumil qiyamah. Cuma menurut ulama ahli bayan, makna dari yusalluna di situ ada 3. Makanya ma ta'ahada labtuhu wa ta'addada maknahu. Satu lafaz, satu kata, tapi
Wa addada maknahu, tetapi berbilang atau banyak maknanya. Kalimatnya tetap satu, sholat atau solu. Ada yang fil amar ya solu, bacalah kamu semuanya ya. Di situ cuma berbeda sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, dan sholawatnya kita sebagai manusia. Kalau sholawatnya Allah itu menurunkan rahmat, rahmatul makrunatul mu'aladatu bita'did, kasih sayang yang sungguh sangat besar. Jadi kita nggak usah pesimis, kita nggak usah putus asa dalam hidup karena mungkin banyak tekanan, banyak masalah, banyak problematika yang kita hadapi. Ya maaf, mungkin terkadang ada orang yang putus asa sampai naudzubillah ya kan, bunuh diri. Itu tandanya orang tersebut berarti tidak tahu atau tidak mengenal karena kebesaran daripada kasih sayangnya Allah. Makanya orang bunuh diri atau orang putus asa itu dilaknat sama Allah. Kalau kita sering baca di dalam Al-Quran surah Yusuf ya kan, wala tai'asu mir rahillah, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Ini makanya orang yang yang meninggal karena bunuh diri atau apapun itu dilarang sama agama, sama saja itu sudah memutuskan daripada rahmat Allah. Rahmat atau kasih sayang Allah ini sangat besar. Sampai-sampai ibaratnya seandainya kita kok punya salah yang sangat banyak, mungkin kita jadi orang nakal ibaratnya, pezina, pemabuk, perampok, udah dilakukan semuanya ibaratnya. Kok kita mau bertobat? Kasih sayang Allah inilah sangat, kasih sayang itu sangat sungguh luar biasa. Diterima tobat kita. Sampai-sampai kan ada seorang kisah di dalam kitab Asbria ya kan, seorang preman yang udah membunuh, ya kan, dia segemar lah ibaratnya, dia pembunuh bayaran ibaratnya, sampai membunuh orang 99. Dia nanya ke orang, seandainya saya bunuh orang itu kira-kira dosa saya diampuni? Enggak bisa diampuni. Orang yang bilang begitu langsung dibunuh. Tapi ketemu dengan ulama-ulama kita, ya kan? Beda, tokoh agama kita cara memberikan jawabannya tidak begitu. Jangankan kamu membunuh sebanyak orang. Kalau kamu mau bertobat, tetap diampuni. Dari situlah kesadaran beliau, akhirnya sadar. Jadi, ya alhamdulillah wasilah daripada kebukanya hidayah, akhirnya masuk Islam. Ya sedikit kisah, saya pernah nerangkan masalah tobat, ya nggak usah saya sebutin lah ya, rangket lah. Ya tapi dengan wasilah begitu, jadi sadarnya. Padahal dia ya udah pemabuk apa itu. Kita bahas masalah bab tobat, dia masih minum. Nungguin di luar masjid ini. Kirain orang ngapain. Istrinya sampai ngikutin, takut saya dipukulin karena bahas masalah tobat ya kan. Karena dia mau posisinya masih mabuk gitu. Tapi alhamdulillah, Ustadz kira-kira saya diterima enggak kalau tobat? Emang kenapa? Oh saya itu nakal lah, udah ibaratnya mabuk ya ini.
Jangan cuma itu Mas, insya Allah kalau memang benar-benar bertobat, tobatan nasuh, diterima tobatnya. Tapi kan saya banyak tatonya, oh nggak usah tato sebanyak itu. Kalau benar-benar bertobat diterima, saya. Benar Pak Ustaz? Iya. Ada sampai wasilahnya kebuka di situ, mungkin hidayah Allah turun, sampai mau talqin, Masya Allah. Saya sendiri langsung saya anterin ke grup situ. Merasa saking nikmatnya orang biasa nakal, ketemu dikiran sampai zauq, ibaratnya mencapai kenikmatan, lupa semuanya ya kan. Pengennya dikir terus, kalau nyampe 1000 saya bilang ya jangan banyak-banyak, kasihan kalau sama istri. Di situ. Inilah kasih sayang Allah. Sampai dia nangis depan saya, Pak Ustaz saya pengen pulang tapi biayanya nggak ada. Memang kenapa? Saya pernah membakar rumah nenek saya. Ya Allah. Ya udahlah didoain aja saya. Fatihain setiap habis sholat. Insya Allah diampuni dosa-dosanya. Ini. Jadi rahmat Allah yang pertama itu makna sholat atau sholawat. Makanya kalau orang yang mau sholat atau orang yang gemar baca sholawat selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah turun. Apalagi udah kelewat lah ya bulan Maulid. Ini sholawat. Kedua ada sholawat atau sholat yang datangnya daripada malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sholat atau sholawat yang datangnya dari malaikat itu memintakan ampunan, maghfirah. Jadi kalau kita sering baca sholawat, terserah sholawat apa aja kan. Nanti saya ijazahkan semuanya kan di situ. Sholawat ada 2, ya kan. Pernah juga diterangkan sama istilah ada yang ma'surah dan ghairu ma'surah. Ada yang memang dikarang oleh Rasulullah SAW kalimatnya. Ada yang memang ciptaan atau karangan daripada ulama. Kayak sholawat bil qulub itu kan karangan ulama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha wa la alihi sahbihi wa sallim. Itu ghairu ma'surah yang tidak diciptakan oleh Rasulullah SAW. Itu karangan ulama. Ya tujuannya tadi biar sehat lahir batin, ya kan? Kombo hati, ya kan? Hatinya biar sehat. Tujuannya itu. Saya dapat 3 ijazah, ada yang wajilaiha sama ketambahan wa kutil arwahi wa hidayah. Cuma kalau dinyanyikan kakak tambahan gitu gak bisa ya. Bisa. Jadi amas nanti bil qulubi wa dawaiha wa mitil antani wa sifaya wa nuril absari wa diyaiha, ada yang wajilaiha wa kutil arwahi wa hidayah. Tapi yang umumnya biasa buat sholawatan wa diyaiha udah sampai situ alani. Atau sholawat nariyah atau sholawat kamilah disebut. Ya semalam atau hari ini kan kita diinstruksikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk membacakan daripada sholawat nariyah, membaca 1 miliar sholawat. Kalau dibagi se-Indonesia kena jatah untuk Bekasi itu sekitar baca 2000. 2000 dibagi berapa MBC berapa roti ya kelar lah.
Itu kalau di dalam Thariqatul Naksabandiyah itu di ruhi, di bawah tete sebelah kanan, tendong ke kanan. Sini, pelat nari ya. Allahumma sholli. Nah, kalau itu lagunya biasanya gimana itu kalau salat nira? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tanalu bil uqdu wa tanfariju bil qurabu wa tuqalla bil hawaiju wa tunalu bir ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Ini juga sama, sholawat ghair maksur. Ya, minimal kita udah baca sekali, udah menggugurkan daripada instruksi daripada BPN. Banyak khasiat daripada sholawat nariyah dan bilangannya masing-masing. Ada yang 11, ya, sholat definisinya gampang gitu. Ada yang 4.444 kalau punya hajatnya benar-benar syukur-syukur kuat sendirian 4.444 sampai pagi kan kelar. Jawab. Itu. Jadi kalau seandainya kita selalu membacakan sholawat, para malaikatnya Allah memintakan ampun. Di situ. Jadi kalau kita sholat atau kita membaca sholat secara otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Di situ. Makanya nggak usah takut orang Islam, jangan terlalu dangkal pemikirannya. Itu. Ada orang yang kadang membid'ahkan ya kan, Masya Allah. Katanya nggak ada dasarnya dari Rasulullah sholawat itu ya. Orang ada perintahnya ya kan. Udah jelas-jelas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna, selalu membacakan sholawat. Karena ada korina. Nah di situ bukan sholat tapi membaca sholawat. Udah jelas itu perintahnya. Karena ada korinanya ala nabi, terhadap nabi. Terus yang ketiga makna daripada sholawat yang ketiga adalah sholawat yang datangnya dari manusia. Sholawat atau sholat yang datangnya dari manusia adalah artinya doa. Jadi kalau kita selalu baca sholawat ya kan, sholawat tibil qulub, sholawat nariyah, sholawat fatih ya kan. Misalnya kalau Thariqah Hijaniyah itu adalahnya kan sholawat fatih ya kan. Di Qadri Naksabandiyah ada semua, tibil qulub ada, nariyah ada, fatih ada, sholawat Babul Arzak ada, sholawat Budul Anwar ada semua. Itu kalau Tijani kan sholawat fatih. Allahumma sholli ala Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim as-sabaqa an-nasiril haq bil haq al-hadi ila siratal mustaqim wa sallallahu haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu aja. Jadi kalau orang yang suka baca sholat, doa kita memanjatkan doa. Ibarat kita berdoa dengan wasilah Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu ibarat gelas putih jernih dikasih air yang sudah penuh, kita tambahin lagi dengan sholawat, penuhnya itu pastikan akan lumubel. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Tumpah, ya kan?
Jadi rahmat tumpah mafirohnya, rahmatnya tumpah kepada siapa? Ya pada yang membaca. Tuh. Secara tidak langsung dan otomatis, terserah mau baca sholawat apapun atau yang paling pendek sekalipun. Sholawat Jibril, ya kan? Sholawat ala Muhammad. Itu paling pendek-pendeknya sholawat. Maharnya Nabi Adam, ya. Sholawat Jibril kan maharnya Nabi Adam waktu mau menikahi daripada istrinya, yaitu Hawa. Jadi maharnya, kenapa kok maharnya sholawat tidak emas? Kalau kita kan waktu nikah sama istri kita sebelumnya, ya kan, sebelum jadi istri kita kan, maharnya baik berupa uang maupun emas, ya kan. Sekarang malah kadang apa? Seperangkat alat sholat itu paling berat sebetulnya, ya kan? Artinya kan harus dipakai itu seperangkat alat sholat terus itu. Kayak kalau perempuan kan pasti ada haidnya, datang bulan, ya. Kenapa kok Nabi Adam kok tidak emas? Lah orang posisinya Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan di surga, dan semua surga itu tempat duduknya ya emas, ya kan, kursinya ya emas, semua mahliganya dengan mutiara semua, lu'lu', ya kan. Nah kalau bicaranya emas, berapa kintal emasnya ibaratnya, kan. Lah ruangannya semuanya emas, mutiara. Ya, makanya itu enggak seberapa. Jadi emas yang ada di surga, mutiara semuanya, itu enggak ada apa-apanya. Lebih hebat, lebih agung, lebih besar daripada itu semuanya, itu dengan sholawat Jibril. Sholawat ala Muhammad. Sering-sering kita lakuin tadi kan, setiap salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu maharnya. Jadi sholawat itu lebih hebat, lebih baik, lebih mulia daripada emas isinya yang ada di surga tuh. Makanya kalimatnya nggak ada sayyidinanya waktu itu. Langsung kalimatnya dari malaikat. Kadang kita kan suka ada Allahumma shalli sayyidina ada sayyidinanya. Kalau teks aslinya yang waktu mengijazahkan malaikat Jibril kepada Nabi Adam itu nggak ada sayyidina. Itulah asbab daripada maharnya Nabi Adam menikahi daripada Siti Hawa dengan sholawat. Ada sholawat maksuroh, memang yang dicipta oleh Rasulullah SAW sendiri, dan itu sering saya sampaikan. Ada sholawat umi lah, sholawat umi ada beberapa kalimatnya yang berbeda-beda. Kalau dalam Dalail Khairat ada 3 macam. Ada yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyi. Ada yang nabil ummiyi wa ala alihi wasallim taslima. Ada satu lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Itu langsung kalimatnya dari Rasulullah. Dan ini pun pernah Nabi sebelum lahir secara jasadianya ke dunia ini pernah dibaca. Jadi Nabi Daud waktu membaca kitab lihat ada seekor semut. Nah seekor semut itu apa? Ditanya, Nabi Daud kan bisa ngobrol.
kepada selain daripada manusia. Ya ibaratnya bahasanya ya nanyalah, Mut, apa yang kau lakukan setiap harinya? Nah, semut bisa ngomong kepada Nabi Daud, Hud, ibaratnya kan singkatnya aja lah.